Lanjut belajar Power BI dan Microsoft 365. Dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa connect ke data Power BI menggunakan Excel. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video-video sebelumnya kita sempat bahas mengenai bagaimana kita bisa menggunakan Power BI untuk kita bisa mengekstrak dari multiple Excel file ya dengan berbagai formatnya menjadi sebuah report ya yang kemudian kita bisa view reportnya menjadi sebuah Power BI report gitu ya. Nah, Power BI report tentunya ada sebuah underlying data atau kita simpelkan sebagai Power BI raw data atau Power BI data model. Nah, gimana caranya kita menggunakan Excel, kita bisa tarik data ini ya, kita biasa view data ini atau bahkan kita bisa mengutilisasi data ini menjadi sebuah Excel pivot atau kita bisa lihat tabelnya menggunakan Excel tanpa kita mengakses ke Power BI langsung. Gimana caranya? Nah, misalnya kita punya sebuah Power BI report, di sini kita sudah punya file diat final report ya. Nah, ini sampel Power BI dari Microsoft. Kita buka dulu. Nah, ini contoh reportnya. Kita kalau mau lihat datanya seperti apa, kita kan bisa masuk ke tab sini, ya, di table view. Kita lihat misalkan data sales, dari tanggal berapa, produk apa, country apa, dan seterusnya, ya. Kita bisa lihat datanya dan data ini menjadi report yang sudah bisa kita buat seperti ini. Nah, kita coba publish ini ya untuk jadi sampel. Ya, pastikan Anda sudah login. Saya ulang dulu ya. Pastikan Anda sudah login ke Power BI sini. Saya menggunakan akun Sagi @sagi.my.id. Pastikan Anda sudah login, kemudian kita publish. Misalkan ke workspace di sini adalah Claudia. Oke. Nah, apa yang barusan kita publish, kita buka workspace-nya. Nah, ini adalah workspace-nya Claudia. Saya refresh ya. Belum sempat refresh tadi. Nah, dia akan menghasilkan dua hal. Pertama adalah report, ya. Yang kedua ini adalah semantic model atau Power BI data modelnya. Semantic model ini bisa dibilang adalah database atau raw datanya dari Power BI yang mana kita bisa ya utilisasi ini untuk kepentingan lain. Contohnya adalah kita menggunakan Excel. Caranya gimana? Kita misalkan buka Excel. Pastikan Excelnya pertama sudah login ke akun kita. Kedua, secara edition, dia adalah Excel dari Microsoft 365. Atau kalau misalkan Anda menggunakan Excel yang sifatnya bukan dari Microsoft 365, pastikan dia adalah Excel yang dari Office Pro, bukan Office Home ataupun Office yang Office Home lah ya, pasti yang mesti Office Pro. Nah, dari sini kita bisa get data, ya. Nah, kita ambil datanya dari Power Platform, ambil dari from Power BI. Nah, dia akan lihat data model atau semantic mobil yang sudah dipublish. Nah, kita cari di sini. Nah, diat final report ya. Workspace-nya adalah Claudia. Saya taruh atas ini ya. Nah, di sini ada dua cara bagaimana kita bisa tarik datanya. Cara pertama adalah tabel, kedua adalah pivot table. Bedanya apa? Kalau Anda terbiasa untuk memfilter-filter menggunakan tabel, ya, ambil tabel tentu saja. Tapi kalau objektif Anda adalah analisis, ya, lebih baik menggunakan pivot table. Nah, di sini saya pakai yang tabel dulu. Nah, sebagai catatan, limit tarikan tabel itu adalah 500.000 baris, ya. Dan kalaupun kita bisa pentokin, ya, dia ada limit dari sheet dari Excel yaitu adalah 1 juta baris. Sehingga kita lihat nih dari data kita. Data yang kita punya sekarang ya. Di sini datanya adalah 7 juta baris. Jelas kita nggak bisa ambil semua. Oke. Jadi kita ambil adalah misalkan di sini adalah data sales, oke. Ambil data sales. Kemudian kita filter ya. Misalkan secara date-nya saya mau ambil ya filter dulu. Filter tahun is misalkan between
Ya, is on or before, is on or after. 1 Januari kita pakai 2020 deh. Januari sampai dengan is on or before. Nah, after atau before. Nah, ini before 2021. Jadi sepanjang tahun 2020 apply. Oke. Nah, kita juga misalkan kondisinya country-nya adalah hanya yang misalkan Australia. Australia tambah Kanada. Ya, jadi kita nggak ambil semua. Karena kalau ambil semua 7 juta baris nggak bakal cukup. Atau Australia aja ya. Oke, kita juga bisa pilih kolom mana yang ikutan. Oke, saya sarankan yang dark seperti hasil di sini kita PY sales dan persen grow kita nggak usah ikutan. Oke, nah ini aja. Kita insert table. Nah dia akan tarik datanya dari Power BI. Nah dia akan minta nih akunnya, masukkan. Nah dia tarik datanya. Kita lihat ya. Oke, datanya udah masuk. Di sini ada sekitar 247.000 baris, gitu ya. Cara kedua, kita gunakan kita bikin sheet baru ya. Balik ambil sini. Nah, kita gunakan insert pivot table. Nah, karena ini memang dirancang untuk bikin pivot table, dia tidak ada limit berapa baris yang bisa diambil. Nah, kita bisa kayak gini nih. Saya mau country-nya menjadi filter, ya. Kemudian tahunnya juga jadi filter, ya. Nah, nggak usah jangan filter deh. Country jadi baris, oke. Kemudian nilai penjualannya dalam hal ini quantity atau units revenue ya. Nah, kita bisa tahu. Nah, ini dia revenue-nya. Kita bisa format dia. Nah, di sini format number kita pakai formatnya misalkan currency atau jangan currency di accounting ya. Kita nggak usah pakai simbol. Nah, kita bisa format ya. Kemudian saya mau di tahun 2019 aja, misalkan gitu ya. Dan saya mau tahu juga ini produknya di Australia itu produknya apa saja. Misalkan produknya di sini adalah secara hierarki dia ambil kita produknya apa. Nah, dia menjadi baris di bawahnya. Nah, jadi kita tahu, gitu ya. Mix all season di Australia seperti apa gitu. Nah, karena ini adalah pivot yang practically semua field ya, kalau kita bikin database-nya atau data modelnya bagus, bisa kita tarik. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa tarik data dari report yang sudah dipublish ke Power BI, sehingga misalkan kita bisa membuat report sendiri secara lebih lanjut menggunakan Excel. Kita bisa dua cara, yaitu menggunakan Excel table, tapi ada limitnya sekitar 500.000 baris, sehingga ada baiknya Anda memperlakukan filter-filter dulu sebelum ditarik. Yang kedua adalah menggunakan pivot table. Basically kita memperlakukan Power BI ini sebagai data source untuk pivot kita. Dan sebagai catatan, di kedua cara ini, untuk user bisa connect ke dalam Power BI data model ini, membutuhkan pertama adalah license Power BI Pro, dan yang kedua adalah membutuhkan dia memiliki akses ke workspace di mana data model ini itu dipublish. Untuk sekarang itu dulu.